Sahabat-sahabat terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, Shalom. Sebelum kita mendengarkan sabdanya saat ini, marilah kita berdoa. Damai sejahtera yang melampaui segala akal yang datangnya daripada Kristus Yesus Tuhan kita, kiranya menyertai hati, pikiran, perasaan, dan seluruh hidup saudara pada saat ini. Amin. Firman Tuhan, Khotbah akhir tahun 2021, tanggal 31 Desember 2021 diambil dari Yeremia 29 ayat 10 sampai ayat yang ke-14 dan bahan bacaan diambil dari Efesus 5 ayat 13 sampai ayat 16 dengan tema Rancangan Damai Sejahtera. Sahabat-sahabat terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, Shalom. Saya mau bertanya, apakah Anda pernah melihat tukang obat yang praktek di pasar-pasar dengan tenda lebar dan gelegar musiknya serta loudspeakernya yang keras? Waktu kecil, saudaraku, saya sangat senang melihat tukang obat semacam ini. Terutama karena di mata saya waktu itu, si tukang obat ini begitu hebat dan meyakinkan. Ada bermacam-macam obat yang ditawarkannya. Obat sakit gigi lah, sakit pinggang, rematik, sakit mata, dan hampir semua penyakit bisa disembuhkannya. Di mulut si tukang obat ini semua tampak sangat ampuh. Apalagi dibarengi lagi dengan sulap-sulap ajaib, dengan binatang-binatang berbisa di tangannya, membuat obatnya semakin ampuh, hebat kelihatannya. Tapi hasilnya, ya mudah-mudahanlah. Saudaraku, demikian jugalah suara nabi-nabi palsu yang ikut dibuang ke Babel. Mereka bernubuat bahwa umat Israel, orang Yehuda, akan segera pulang ke tanah perjanjian dan akan berjaya lagi. Bisa kita baca dalam Yeremia 28 ayat 2-4 dan juga ayat yang ke-11. Tentu hal ini membuat umat sangat senang mendengar penghiburan bahagia ini atas nama Tuhan lagi. Padahal saudaraku, nubuatan mereka ini palsu, hoax, jong. Saudaraku yang dikasihi di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, pada awal tahun 2021 yang lalu, bahkan sebelumnya, kita telah mengalami musibah nasional dan bahkan di seluruh dunia, yakni pandemik COVID-19. Walau sudah mereda memang, namun masih harus kita waspadai. Selain itu, beberapa musibah juga terjadi di Indonesia ini. Ada banjir di banyak daerah, ada juga gempa bumi dan lain-lain sebagainya. Dan melalui pengalaman yang sulit ini, bisa saja kita sudah mendengar berbagai ramalan yang akan terjadi di tahun 2022 yang akan datang. Kita juga tentunya sudah mempunyai rencana yang indah apa yang akan kita lakukan, baik untuk kebahagiaan keluarga kita, pekerjaan kita, dan masa depan kita, dan juga masa depan anak-anak kita. Dengan tema Rancangan Damai Sejahtera di akhir tahun 2021 ini, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa Allah sebenarnya memiliki rencana indah, rencana keselamatan, rencana damai sejahtera penuh harapan bagi kita. Bukan rancangan kecelakaan yang membuat kita susah, walau memang masih banyak tantangan, kesulitan, persoalan yang akan kita hadapi di tahun-tahun mendatang. Itu mari kita simak firman Tuhan yang luar biasa ini. Yang pertama, saudaraku, rencana Tuhan adalah keselamatan, damai sejahtera bagi setiap kita. Waktu teks firman Tuhan ini disampaikan, ditulis oleh Yeremia pada tahun 605 sebelum Masehi, Babel sebenarnya sudah berhasil menginvasi Yerusalem
dan membawa orang-orang Israel, orang Yehuda ke pembuangan. Orang Yehuda bercerai-berai pada saat itu. Dan Tuhan membiarkan hal itu terjadi sebagai hukuman atas ketidaktaatan dan ketidaksetiaan mereka kepada Tuhan. Di saat mereka menangis, mengalami penghinaan, dibully, dan mengalami kesulitan ekonomi, politik, agama, dan lain-lain sebagainya, seperti yang saya ungkapkan tadi, datanglah nubuatan palsu dari Nabi Hanaya bin Asur bahwa orang Israel, orang Yehuda akan kembali ke rumah mereka ke tanah perjanjian dalam 2 tahun ini, berjaya lagi. Tetapi Nabi Yeremia, Nabi Tuhan yang benar ini sangat meradang melihat kepalsuan ini. Jadi ia menulis surat kenabian bagi saudara-saudara sebangsanya agar jangan terbuai dengan kepalsuan itu. Tetapi justru agar mereka mendirikan rumahnya lagi. Dan dia berbicara, menikahlah, usahakanlah kesejahteraan atau kemakmuran kotamu atau kemakmuran keluargamu dan hiduplah dengan normal. Karena umat Tuhan, orang Israel ini, orang Yehuda ini 70 tahun lagi atau 1 generasi masih harus menjalani masa pembuangan. Ini adalah kehendak Tuhan. Untuk itu jangan kita terperdaya oleh ucapan-ucapan nabi palsu itu. Bandingkan Yeremia 29 ayat 4 sampai ayat yang ke-10. Berat, melelahkan, sulit dan merasa terpuruk memang. Dan itu betul. Tetapi melaluinya Tuhan sedang merancang kebaikan di masa depan umatnya sebenarnya. Ingat saudaraku, Tuhan kita adalah Allah yang maha kasih, maha baik. Untuk itu percayalah, karena Tuhan punya rencana yang baik bagi kita. Tuhan berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudaraku, kata rancangan yang digunakan di sini memberikan gambaran yang amat jelas bahwa sejak awal Allah telah memiliki skenario bahwa umatnya harus diselamatkan, harus menikmati keselamatannya. Rancangannya adalah rancangan keselamatan, bukan rancangan kecelakaan. Rancangan Allah itu definitif dan pasti kukuh dan pasti kuat. Dan rancangan Allah itu memang berbeda dari rancangan dan jalan manusia, sebagaimana firman Tuhan katakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, Yesaya 55 ayat 8. Dan kita sudah saksikan dan juga kita sudah imani bahwa di dalam dan oleh Yesus Kristus, rancangan keselamatan Allah yang sangat sempurna itu menjadi amat jelas dan nyata bagi kita. Maka setiap orang yang percaya dan berada di dalam Yesus sebenarnya sudah memiliki rancangan damai sejahtera dan juga memiliki keselamatan itu. Dan sudah menjadi bagian kita masing-masing. Saudara-saudaraku, sahabat terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Kita sudah melalui 1 tahun penuh untuk malam ini. Penyertaan Tuhan juga sudah kita imani dan sudah nyata bagi setiap kita. Untuk itu, mari dengan sungguh-sungguh bersyukur dan mengimani bahwa Tuhan juga sudah punya rencana yang pasti, yang indah dalam hidup kita, keluarga kita untuk tahun 2022 yang akan datang. Bisa saja benar memang saudaraku, walaupun rencana Allah itu bagi setiap kita unik,
dan berbeda-beda, tetapi yang pasti sama-sama indah dan luar biasanya. Tuhan Yesus pasti memelihara kita. Kita tidak perlu takut dan khawatir lagi. Mari dengan sungguh-sungguh menyerahkan diri kepada Tuhan hari lepas hari ke depan. Yang kedua, saudaraku, tetaplah berseru, berdoa, dan mencari Tuhan. Saudaraku, kita sudah tahu dan mengimani bahwa Allah memiliki rancangan indah dan penuh damai sejahtera, bahkan ada rancangan keselamatan bagi setiap kita. Indahnya, Yeremia masih memberitahukan kepada setiap kita, jika kita mengalami tantangan, ada bahaya dan kesulitan, agar benar-benar datang dan berdoa kepada Tuhan. Membangun relasi dan keintiman dengan Tuhan. Firman Tuhan berkata, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 12, ayat 13, dan ayat 14a. Saudaraku, bagian Alkitab ini sangat menarik dan indah. Bahwa di dalam pembuangan Babel, Yeremia sudah mengungkapkan kepada mereka bahwa mereka akan mengalami rancangan keselamatan penuh damai bagi mereka. Untuk itu mereka disuruh untuk apa? Berseru, berdoa, dan mencari Tuhan. Dan Allah berjanji bahwa orang-orang Yahudi akan memiliki pengalaman rohani dan hubungan yang dekat dengan Allah. Itu suatu hal yang belum pernah mereka alami di tanah air mereka. Mereka akan dijawab, didengar oleh Allah, dan mereka pasti mengalami pertemuan, persekutuan yang indah, akrab dengan Allah. Di sini Nabi Yeremia mengingatkan orang Israel, orang Yahudi, bahwa selain hukuman dan disiplin dari Allah, itu pembuangan Babel juga memiliki peran unik dalam mengokohkan dan memperbaharui kehidupan mereka. Itu bisa kita ingat, ya kita baca tentang bagaimana Tuhan ya melakukan perkara besar lewat siapa? Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, dan juga yang lain-lainnya. Mereka adalah hamba-hamba Tuhan yang luar biasa Tuhan pakai dan hebat, menjadi saksi yang hebat bagi raja dan juga bagi banyak orang. Maka pengalaman ditawan, ya, di penjara di Babel, tersiksa berat, itu benar memang ada. Tetapi juga memberi kepada orang-orang Israel, orang Yehuda, kesempatan untuk apa? Introspeksi diri dan merefleksikan jiwa dan rohani mereka. Saudaraku, sahabat terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Selama tahun 2021, bisa saja kita sudah sangat banyak berdoa secara pribadi, keluarga, komunitas, baik itu di gereja, di WA grup kita, media lainnya. Tetapi seolah-olah masih banyak tekanan, masih banyak persoalan. Tapi saudaraku, mari tetap berseru, berdoa dan mencari Tuhan dengan segenap hati kita. Mari kita bangun kerohanian kita dengan baik. Kita membangun persekutuan yang indah, yang akrab dengan Tuhan. Tetap percaya bahwa Tuhan punya rencana indah buat kita, keluarga kita, anak-anak kita, gereja kita, dan juga untuk bangsa kita. Yang ketiga, saudaraku, Tuhan memulihkan kita. Firman Tuhan berbunyi, dan aku akan memulihkan keadaanmu, dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan
aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Ayat 14b. Saudaraku, kata yang dipakai di sini adalah memulihkan. Dan kata itu bisa artinya mengembalikan, memperbaiki, memugar, memperbaharui, dan memulangkan. Makanya kata yang digunakan oleh Yeremia di sini selain memulihkan dan juga mengumpulkan, dan juga dipakai apa? Mengembalikan umat itu dari segala tempat dan dari segala bangsa. Betapa hebat rencana keselamatan yang Tuhan rancangkan itu untuk masa-masa yang akan datang. Saudaraku, harus kita akui kebutuhan utama manusia ialah hidupnya dipulihkan. Dipulihkan dengan Allah, sang sumber kehidupan itu dan berkat. Dipulihkan relasinya dengan sesama. Dipulihkan relasinya dengan lingkungan juga. Lalu manusia dipulihkan untuk menerima hidup yang kekal. Dan rancangan pemulihan itu karena berasal atau bersumber dari Allah, maka kita lihat di sini Allah sendiri yang berinisiatif untuk memulihkan keadaan manusia. Allah juga yang berkarya untuk melaksanakan pemulihan itu bagi umat manusia, untuk kita. Dengan apa? Dengan mengutus anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi sama dengan manusia. Itu jika kita sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, kita diselamatkan, kita dipulihkan, dan kita memperoleh pemeliharaan yang luar biasa dari Tuhan. Makanya saudaraku, ketika Tuhan hadir dan melawat hidup kita, sesuatu yang hebat pasti terjadi dalam kehidupan kita. Bisa saja itu memang pemulihan, kesembuhan, berkat-berkat Tuhan, bisa juga adanya pertolongan, sukacita, ketenangan, dan lain-lain sebagainya akan terjadi dalam hidup kita. Jadi juga mari kita ingat saudaraku bahwa Tuhan adalah Allah yang memegang kendali hidup kita. Maka apapun pergumulan dan tantangan yang kita hadapi, mari berdamai. Dan juga mari berserah kepada Tuhan. Dalam ketundukan dan keberserahan kita kepada Tuhan, kita akan menemukan pasti apa? Damai sejahtera yang melampaui segala akal, dan juga yang akan pasti meneguhkan hidup dan iman kita. Saudara-saudaraku, sahabat terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Dalam situasi dan keadaan sulit yang kita alami, penuh lika-liku dan keadaan berat, penuh persoalan, janganlah kita mencari keselamatan sesaat. Ya, sebentar, hanya sementara. Ingatlah bahwa Allah sudah memiliki skenario bahwa umatnya, kita harus diselamatkan, harus menikmati keselamatannya. Rancangannya adalah rancangan keselamatan, bukan rancangan kecelakaan. Rancangan Allah itu definitif dan pasti, kukuh dan juga pasti kuat. Benar, rencana Allah bagi setiap kita pasti unik dan berbeda-beda satu dengan yang lain. Tetapi saudaraku, pasti sama-sama indah dan luar biasa. Dan Yesus kita sudah tahu, sudah mewujudkannya lewat kehadirannya di dunia ini. Yesus sudah melakukan karya penyelamatan secara sempurna sekali untuk selama-lamanya dalam kehidupan kita. Melalui karya penyalipannya yang sempurna itu, kita sudah menerima jaminan untuk dipulihkan oleh Allah. Dan pemeliharaannya juga sudah pasti, karena kita adalah anak-anaknya dan umat kesayangannya. Untuk itu, mari kita bangun saudaraku keintiman, persekutuan yang indah dan mesra dengan Allah lewat ibadah kita, doa kita secara pribadi dan bersama, dan juga mari berseru-seru, datang dan rajin mencari Tuhan hari lepas hari ke depan. Jangan pernah kendor saudaraku.
Jika semakin sulit pun keadaanmu, semakin berat pergumulanmu di depan, tetaplah apa? Berdoa, berseru, dan mencari jawaban dari Tuhan. Dia berjanji untuk mendengarmu, mendengar kita, menjawab kita, dan memberikan yang terbaik bagi kita. Ingat saudaraku, Tuhan Yesuslah jawaban bagi setiap persoalan hidup kita. Tidak ada pribadi yang lain yang dapat memberikan jalan keluar yang terbaik di dalam kehidupanmu selain Dia. Andalkan Dia, percayai Dia bahwa janji pemulihannya bagi kita akan digenapi oleh Tuhan. Jadikanlah doa sebagai kebutuhan pribadimu, keluargamu, dan rindukanlah kehadiran Tuhan selalu, maka hidup kita pasti, dan sekali lagi pasti, dipulihkan. Selamat mengakhiri tahun 2021 ini saudaraku dengan penuh syukur. Dan mari kita imani rancangan indah damai sejahtera dari Tuhan untuk setiap kita, keluarga kita, gereja kita, dan bangsa kita di tahun-tahun mendatang. Selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.